Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Siap untuk melanjutkan pembelajaran matematika? Siap. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Siap, Rak. Hormat, Rak. Iya, Rak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa diterima dan diserap dengan baik oleh Ananda semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, Ibu mau mengecek kesiapan pembelajarannya, boleh dikeluarkan buku matematika dan alat tulisnya. Ada bawa buku semuanya? Oke. Kita cek presensi terlebih dahulu ya. Tanggal 27. Abid, Al-Rashid Siddiq, Abe, Altifa, Ardelila Ramadhani, Ashifa Hayatul, Aura At-Tahira. Ada suratnya? Dari pagi dia nggak ada? Aura At-Tahira. Oh, urusan keluarga, izin ya. Dini Mulyani, Fadila Salsabila, Fajira, Fatian, Fatih, ya boleh masuk. Fikar, Hania, Hani, Ibrah, Ivanderiu, Kafel, Lailatul Husna, Muhammad Algi, Alif, Mulan, Nagita Aulia, Naufal Hadi, Nayara Zulfi, Raja, Raufel, Regina, Salsa, Sasi Kirana, Sofia, Tia, Toprizal, Yermila, Zaskia, Zeli. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel.
kalau yang kemarin itu langsung diberikan bentuk pertidaksamaannya, hari ini kita akan membahas jika soalnya itu dalam bentuk kontekstual. Kontekstual itu yang seperti apa? Yang berbentuk soal Oke, good. Yang berbentuk soal cerita. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Boleh bantu Ibu bacakan? Boleh? Fatian? Ya, Bu. Pertama, peserta didik mampu memodelkan bentuk umum dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel dari masalah kontekstual yang diberikan. Yang kedua, peserta didik mampu menggambarkan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linear dua variabel pada bidang kartesius dari masalah kontekstual yang diberikan. Oke, terima kasih Fatian. Nah, jadi nanti akan Ibu berikan sebuah soal cerita dan Ananda seperti hal yang kemarin memodelkan bagaimana model matematika dari soal kontekstual tersebut. Setelah dimodelkan, barulah kita gambarkan grafiknya di bidang koordinat kartesius. Oke. Nah, manfaat mempelajari pembelajaran ini dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Ada yang mau bantu Ibu membacakan? Boleh, Aura? Materi SPT LDM membantu kita menyelesaikan masalah sehari-hari yang punya beberapa batasan. Misalnya jumlah barang yang bisa diproduksi, biaya yang boleh dikeluarkan, atau waktu yang tersedia. Dengan belajar SPT LDM, kita bisa mengubah masalah menjadi bentuk matematika, menggambarnya di bidang koordinat, dan menemukan solusi yang sesuai. Belajar materi ini juga melatih kita terpikir teratur dan membuat keputusan dengan tepat. Oke, terima kasih Aura. Nah, pembelajaran hari ini ada 2 aspek penilaiannya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nilai keterampilan ini Ibu ambil dari cara Ananda mempresentasikan ke depan. Jadi, yang biasanya soal itu secara mandiri, hari ini akan dikerjakan dalam berkelompok dan Ibu bagikan LKPD. Setelah LKPD diberikan, Ananda kerjakan dan dipresentasikan ke depan. Nilai presentasi itulah yang akan menjadi nilai dari keterampilannya. Paham? Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya. Ada di sini Ananda yang pernah mencoba berwirausaha atau berjualan? Apa itu? Jualan apa tuh? Jualan stiker. Oke, stiker apa? Yang buat motor. Oh, yang buat helm. Oke, pernah jualan apa, Nak? Aku jualan nasi, Bu. Nasi apa tuh? Pecel. Bu. Oke, nasi ampera. Oke, itu bagus ya. Itu masuk ke dalam contoh wirausaha dan berjualan. Dalam berwirausaha itu pasti kita akan mencari yang namanya keuntungan atau pendapatan. Nah, pendapatan itu bisa kita hitung dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Coba perhatikan kasus berikut. Ada satu orang yang mau membacakan kasusnya? Boleh? Pak Budi adalah penjual jus yang setiap pagi menyiapkan 2 jenis jus, yaitu jus jeruk dan jus apel. Dia hanya bisa menyiapkan maksimal 20 botol jus setiap hari karena keterbatasan stok botol yang mampu dia beli. Selain itu, dia harus menjual minimal 10 botol jus jeruk karena permintaan pelanggan yang tinggi terhadap jus jeruk. Pak Budi ingin tahu kombinasi jumlah jus jeruk dan jus apel yang bisa dia jual agar memenuhi kedua syarat tersebut. Oke, terima kasih Anak. Nah, Pak Budi ingin mengetahui kombinasi jika ia berhasil menjual jus jeruk dan jus apel. Kombinasi itu maknanya dari kedua-dua jenis jus tersebut atau salah satunya saja? Kedua-duanya. Berarti akan kita jumlahkan dan akan kita hitung menggunakan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Bagaimana cara menuliskan syarat maksimal 30 botol? Tadi kan pada kasusnya ada tuh, Pak Budi menjual maksimal 30 botol. Kira-kira bagaimana cara menuliskan kata maksimal 30 botol itu dalam matematika?
Kurang dari sama dengan atau besar dari sama dengan? Kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? 30 itu Good. 30 itu sudah maksimal, sudah paling tinggi. Berarti Pak Budi hanya boleh menjual yang di bawah itu. Makanya tandanya adalah Oke, good. Apalagi yang kedua, bagaimana menuliskan syarat minimal 10 botol jus jeruk? Tandanya apa itu? Apa tandanya? Besar sama dari 10. Kenapa besar sama dari 10? Boleh satu orang apa? Kenapa dia besar sama dengan 10? Boleh Aura? karena minimalnya yang paling kecilnya 10, jadi harus lebih dari. Oke, good. Minimalnya 10, sekurang-kurangnya 10. Berarti boleh dia terjual lebih dari 10, boleh lebih dari 10. Makanya tandanya adalah besar dari sama dengan. Oke. Jika kita tuliskan dalam bentuk dua buah pertidaksamaan, bisakah kita gambarkan keduanya di bidang koordinat kartesius? Bisa. Kenapa bisa? Karena kita sudah mendapatkan dua buah tanda pertidaksamaannya. Paham? Oke. Syarat yang pertama, maksimal 30 botol. Oke, berarti ini X dan Y-nya ya. Masih ada yang ragu untuk menentukan tanda pertidaksamaan yang akan dipakai? Bisa semuanya? Oke, tanda pertidaksamaan itu ada 4. Yang pertama, ini. Apa ini dibaca? Ada yang tahu apa perbedaan dari dua tanda di atas dan dua tanda di bawah ini? Garisnya, oke. Yang dua di atas nggak pakai garis, yang dua di bawah pakai garis. Kapan kita bisa menentukan kita akan memakai garis itu atau tidak? Apa yang membedakan penggunaan garis tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, misalnya Y itu besar dari 10. Berarti nilai Y ini dimulai setelah angka 10. Berapa itu? 11, 12, 13, 14. Kalau dia itu Y-nya besar dari sama dengan 10. Dimulai dari 10. Berarti tanda garis di bawah ini tuh apa yang membedakannya? Dengan kalau dia nggak pakai garis di bawahnya? Untuk menandakan angka setelahnya ini masuk ke dalam himpunannya atau tidak. Paham? Masih ada yang bingung untuk menentukan penggunaan tanda pertidaksamaan? Yakin? Oke, kita coba ice breaking untuk tanda pertidaksamaan itu. Boleh satu orang bantu Ibu baca aturan mainnya? Boleh, Nak? Pertama, siswa diminta untuk melakukan pelajaran sesuai dengan syarat yang diberi oleh guru. Yang kedua, siswa saling memeriksa dari pasangan mampu apakah sudah diminta atau tidak. Yang ketiga, jika salah, siswa yang menjawab benar dapat menurut permainan salah untuk berganti sebanyak dari yang seharusnya ditentukan. Oke, terima kasih. Nah, coba semua jari-jarinya diangkat ke atas. Ananda dengan teman sebangkunya perhatikan apakah teman sebangkunya menunjukkan nilai yang benar atau tidak. Oke, misal Ibu maunya X kurang dari 5. Berapa jarinya harusnya? Siapa yang tidak mengangkat? Oke. Coba perhatikan teman sebangkunya, ada yang tidak tepat? Ada yang salah? Tidak. Oke, kalau dia
X kurang dari 5. Oke. Kalau X-nya besar dari 7. Oke, 10 masuk, 8 masuk. Oke, 8 masuk. Oke, good. Kalau besar sama dengan 7? Oke, 10 masuk juga. Berapa itu, Tia? Oke, good. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kita kembali untuk menyelesaikan kasus yang tadi. Dia harus menyiapkan maksimal 30 botol. Berarti ke 30 botol yang tersedia itu boleh tidak diisi dengan jus jeruk dan jus apel? Atau hanya khusus jus jeruk saja? Atau khusus jus apel saja? Boleh jus jeruk dan jus? Oke, langkah pertama untuk menyelesaikannya, kita misalkan jus jeruk dan jus apel itu dengan sebuah variabel. Misal, jus jeruk itu adalah dan jus apelnya adalah Y. Berarti apa bentuk pertidaksamaannya pertamanya? Menyiapkan maksimal 30 botol. Berarti itu bisa diisi oleh jus jeruk dan jus apel, maka dia adalah X ditambah Y. Apa tanda pertidaksamaannya? Oke, kurang dari sama dengan. Apalagi yang kedua? Harus menjual minimal 10 botol jus jeruk. Berarti apa itu, X atau Y? Apa tanda pertidaksamaannya? Oke, X besar sama dengan 10. Sampai di sini. Sudah kita peroleh bentuk umum pertidaksamaannya. Oke, ini namanya bentuk umum pertidaksamaannya ya. Langkah selanjutnya kita gambarkan ke kita gambarkan grafiknya ke koordinat kartesius. Ini sudah seperti langkah biasa. Ada satu orang yang bisa bantu Ibu menggambarkannya? Ada? Oke, boleh. Gambarkan pertidaksamaan ini dalam grafiknya. Nah, itu kayak soal latihan yang kemarin. Oke. Yang ini, Bu. Ya. Apa langkah pertamanya? Cari titik potong. Good. Cari dulu titik potongnya. Bisa Fatian? Ini, Bu. Ya, bikinkanlah titik potong X, maka Y-nya sama dengan 0. Apalagi titik potong Y, maka X-nya... gimana kemarin? Kok di 10 ya, Bu. Di 10 itu di ekstra. Oke. Itu, Bu.
Dari 10 langsung apa? 10. Boleh. Besar. 10 ya. 10 anak. 10 ya. Sesuatu. Oh, jadi sedikit kan? Ya. Siap. Salah, kok. Oke, terima kasih Fatian. Boleh tepuk tangan dulu untuk Fatian. Yang dikerjakan Fatian ini benar ya, tapi kurang kalimat perintahnya aja. Yang pertama ini Fatian mencoba menentukan titik potong dari apa? Titik potong dari sumbu? Oke, titik potong sumbu X, maka Y-nya sama 0. Ya. Maka X-nya sama dengan 0. Oke. Ini mencari titik selidik. Oke. Dari mana Fatian tahu kalau arsirnya yang ini ke sebelah kiri, Nak? Oke, kalau dia besar dari 10. Oke. Dari mana Fatian tahu kalau arsiran yang ini mendekati titik 0? Oh, benar, loh. Karena titik selidiknya benar. Oke. Oke, good. Ini benar. Nah, kita kembali ke kasus yang tadi. Harga satu botol jus jeruknya adalah Rp5.000. Dan harga satu botol jus apelnya adalah Rp7.000. Berapa perkiraan pendapatan Pak Budi dalam satu hari? Bagaimana cara menghitung pendapatan Pak Budi dalam satu hari? Jika satu botol jus jeruknya terjual Rp5.000 dan satu botol jus apelnya terjual Rp7.000, apa yang kita lakukan? Kita gunakan nilai dari yang ada titik-titik yang ada pada grafik ini. Di titik ini, dan di titik ini. Titik merah yang pertama, berapa itu titik potongnya? 10, Oke, yang ini? Oke, 30,0. Yang ini? 10,30. Kita gunakan titik-titik ini untuk mencari pendapatannya. Yang pertama, titik 10,0. Berarti X-nya berapa? Mana yang sebagai Y? Oke, Y-nya adalah 10. Y-nya adalah 0. Oke, sorry. Dibilang harga jual jus jeruknya berapa? Harga jual jus apelnya berapa? Oke, berarti dia akan menjadi 10 dikali X ditambah 0 dikali Y. Berapa X-nya tadi jus jeruknya? Oke, 10 dikali Rp5.000 ditambah 0 dikali. Jus apelnya berapa? Rp7.000. Berapa itu? Rp50.000 untuk titik yang pertama. Coba kita gunakan lagi titik yang kedua, yaitu
30,0. Berarti berapa nilai X-nya? Berapa nilai Y-nya? Berapa harganya? Kita masukkan harga-harganya. 30X ditambah 0Y. Oke, berapa 30 dikali 5.000? 150.000 ditambah 0. Berapa titik yang ketiga? 10,30. Berarti mana titik X-nya? Mana titik Y-nya? Oke. 10X ditambah 30Y. X-nya jus jeruk itu 5.000 dan Y-nya itu 7.000. Berapa 10 dikali 5.000? Oke. Berapa itu 30 dikali 7.000? Berarti berapa totalnya? 260.000. Apa tadi pertanyaannya? Perkiraan pendapatan harian. Berarti perkiraan pendapatan harian dari Pak Budi itu berkisar dari 50.000 sampai 260.000. Kita bikinkan di sini. Jadi perkiraan pendapatan harian Pak Budi berkisar antara 50.000 sampai 260.000. Sampai sini paham? Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau pertanyaannya berapa pendapatan maksimal Pak Budi? Berapa itu jawabannya? 260.000. Berapa pendapatan minimal Pak Budi dalam satu hari? Berapa itu jawabannya? Oke, kalau pertanyaannya berapa kisaran pendapatan Pak Budi? Apa jawabannya? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Paham? Oke, kita kerjakan latihannya. Akan Ibu bagikan LKPD-nya. Kita bentuk 6 kelompok. Pembentukan kelompoknya dengan sistem hitung ya. Silakan berhitung 1 sampai 6. Dimulai dari 2, 3, 4. 2. 3. Li. Apa? 6. Iya, 3. Oke, kelompok 1 yang menyebutkan angka 1 silahkan bergabung dengan sesama angka 1 di depan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ibu beri waktu 2 menit untuk duduk di dalam kelompoknya, silahkan.
Sudah? Sudah, Nanda? Oke, kelompok 1. 2. Kelompok 3. Iya, nah. Kelompok 4 mana? Oke. 4, iya, nah. 4, 5, dan 6. Kan grafiknya tuh yang di HP kan cuma sih buat dapat dia titik dari titik-titik HP-nya. Ya. Cuma kalau yang di titik 10,30 itu arsiran HP-nya itu kan sampai ke 20 nggak sih, Bu? Sampai gitu. Karena kan dia berpotong di situ. Tapi ini kalau pas di miring nampaknya di 10 itu nggak sampai ya miring Sampai dia di 30. Karena dia memotong di 30 itu. Coba lah gambarkan dulu. cuma buat sampai 30. Kan tadi kita pakainya yang dua kan, Bu. Isi ke 10, 20, isi ke 1, 2, 20, 30. Kan dari sini kok kan, Bu. Ya. Arsiran satu itu sampai 50. Kecuali kalau dari 0 baru dari 30 sampai 30. Gini. Yang ini kan arsirannya ke sini nih. Nah, yang ini kan arsirannya ke sini nih. Nah, makanya yang kena ini sama ini. Nggak sampai ke 30, titik yang ini loh, Bu. Nggak sampai 30. Oh, sampai dia titik yang 10 ini tuh panjang sampai terus dia tuh, sampai dia ke 30. Apa ini maksudnya? Apa ini? Itu loh, Bu. Arsiran kok, Bu. Nggak bisa sampai di situ kan, Bu. Ke 30 di Bu kan. Ya, ini di 30 nih. Ya, ini kan. Itu kan yang arsiran itu kayak 2P2 kayak gitu tuh nggak sampai di 30 nggak sih, Bu? Kenapa tidak sampai dia di situ? Karena kalau misalnya dia dari 0 diambil gini, Bu, yang X besar dari 0, baru kan dari sini dulu, baru dia dapat di sini, Bu. Oh, dia nggak di sini, dia kena di sini dia. Iya, itu. Ya. Nanti bisa sampai dia 30. Karena titiknya nih, titik yang ini tuh di mana dia? Di 10 dan 30. Berarti itu titiknya. Itu titik maksimumnya namanya. Benar, paham. Bingung? Yakin? Oke. Coba dilihat pada lembar kedua LKPD-nya pada bagian petunjuk pengerjaan. Silakan dibaca terlebih dahulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Oke. Soal yang akan Ananda kerjakan itu adalah soal nomor 3 dan nomor 4 saja. Tidak. Soal nomor 3 dan nomor 4 saja. Kita sampai jam berapa? Sampai itu. Kayak jam biasa.
Jangan lupa bikin nama kelompok dan anggota kelompoknya ya Nanda. Nama kelompoknya kasih pakai nama warna aja. Warna yang normal ya. Warna selayaknya warna. Jadi kalau Jika ada yang ragu dan sulit, silakan bertanya ke Ibu. Ya. Ini gini, gue kan A tambah B, tambah B, mau langsung Z. Oke Ananda, perhatikan Ibu lupa menambahkan perintah soalnya untuk nomor 3. Itu apa aja yang diminta pada soal nomor 3? Bentuk umumnya dan apa aja perintah soal nomor 3? Daerah penyelesaiannya. Nah, tambahkan perintah soalnya itu jumlah kaki maksimalnya ya. Hewannya apa aja tadi nomor 3 tuh? Berapa itu kaki ayam? Kaki kambing? Oke, hitung jumlah kaki maksimalnya ya. Oke?
Kemeja flanel ya? Formal. Apa itu? Oke, tambahan pertanyaan untuk yang nomor 4. Jika diketahui harga satu kemeja formalnya 120.000 dan harga satu kemeja casualnya itu 150.000, tentukan pendapatan maksimal dari konveksi tersebut. Sama kayak soal yang tadi, harga jeruknya 5.000, harga apelnya 7.000. Kalau yang ini harga kemejanya 120.000, harga casualnya 150.000. Yang diminta pendapatan maksimal dan jumlah kaki maksimal ya. Ya. Jadi buat dulu Bu ini di kartesiusin dulu. Iya. Baru cari. Iya. Urutan pengerjaannya persis seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Cari dulu bentuk umumnya, Mafna. Cari dulu gambarnya. Titik-titik bagiannya daerah penyelesaiannya itulah yang digunakan untuk mencari pertanyaan ini. Ini kan titiknya ada 60,0. Ya. 0,60. Kenapa 0,60? Kan Y-nya 60, itu Y-nya 0. Oh tidak, titiknya tetap yang terkena arsir 2 kali. Berarti ini, dan ini. Kalau ini kan tidak terkena arsir 2 kali nih, dia tidak terkena arsir oleh sini. Ini 25. Ya. 25,0, 60,0, 25,60. Makasih, Bu. Oke. Pastikan setiap anggota kelompok paham ya. Ya. Yang dimisalkan sebagai X apa? Ayam. Nah, berarti 2X ditambah yang misalkan sebagai Y kambing. 4Y. Misi Ibu lewat nah. Maaf ya. Boleh? Ayamnya X, kambingnya Y. Oke, X tambah Y-nya 60. X-nya oke, 15. Jadi ini titiknya 60,0, ini 0,60. Gimana tuh titiknya? Itu salah, Bu. Oke, berarti mana titik potongnya? 3 buah. Oke. Yang ke Ibu, nak, Bu. Iya. Tuh. Makasih, Bu. Oke. Mbak, jelek nanti nama aku dong. Ini sih Bang, ya. Boleh. Yang nomor 3
ini Bu, nomor 4. Yang dimisalkan sebagai X yang mana? Kemeja apa? Meja formal. Oke. Yang casual Y. Oke. Kemudian waktu kain yang di Diana kan 30 Bu. ya. 1 per jam kok pakai maksimal Bu. Ya. Setelah itu kayak mana Bu? Yang ini juga pakai tanda pertidaksamaan nih. Hanya memiliki persediaan total. Berarti maksimal 30 meter. Apa tuh tandanya? Kurang dari. Kurang apa sih? Nah, gimana? Apa itu tandanya? Maju dikit lah. Oh, sama cara ambilnya berarti itu X. Ya. Ini bagi dua yang Dikali 2. Ya, kan dia nih. Ya. kali 2 Ya. kali yang Iya, yang ini dikali, yang X-nya kali 2, yang Y-nya dikali 4. Ya, berarti berapa jumlah kaki maksimal dalam kandangnya? Oh, enggak. Ah, ini berarti kalau 50 ini kan paling sedikit, berarti ini jumlah kaki minimal. Yang 160 ini paling banyak, berarti ini jumlah kaki maksimal. Oke. Gimana tadi caranya Pak yang kaki maksimal dulu? Kan S-nya itu dikali tadi kan? Ya, coba dulu gambarkan. Nah, ya. Mana aja titiknya berarti titik potongnya? 5,2. Ini nomor 3. Oke. Ya, oke. Di sini, dan di sini. Mana aja titiknya? Oke. Berarti kalau yang 35,25 mana yang X, mana yang Y? Nah, berarti 35X ditambah 25. Nah, nilai X-nya apa yang sebagai X tadi? Berarti kakinya ditambah. Oke. Ya. Iya, good. Lihat, dia pertanyaannya apa? Jumlah kaki maksimal. Berapa berarti nanti hasilnya yang paling maksimal? Paham? Maju dikit lah. Kurang langsing Ibu. Oke. 192 Pak, kaki maksimal Pak. Iya betul. Asik. Nomor 4 lagi. Bikinkan jadinya ya. Kalau sudah bertemu jawabannya bikinkan kalimat jadinya kayak yang bikin tuh ya. Jadi jumlah kaki maksimal dalam kandang. Ya, 2X sama 1Y. Ya, dia kan 2 meter nih. Berarti 2X sama 1Y. Sama dengan 30 tandanya. Tandanya pertidaksamaan. Nah, apa itu? Yang satu.
X-nya itu tuh Kan dia apa tadi yang dimisalkan sebagai X? Apa yang Fikar misalkan sebagai X? formal. Kemeja formal. Kemeja formal itu butuh 2 meter, berarti 2X. Oh, yang nomor 2, Bu. Oh, yang duanya lagi. Iya, Bu. Oke. Kemeja formalnya 1X, berarti X. Kemeja casualnya Y. Itu kan 3 jam, berarti 3Y. Ini dia. 2X yang ini ya. 2X ditambah Y. Apa tandanya? 30. Nah, ini lagi. Ya, kurang X. ditandai aja kan. Ah, Tapi iya. hasilnya ada betul kan, Bu? X-nya 45. 3Y dengan 45. Tapi betul kan, Bu? Ininya. Iya, Ini titik potong si yang X, Bu. titik potong yang X. 45 titik potong yang Y. Oke. Betul. Ini betul, Bu. Mana di 3 titiknya? Nih, Iya, Bu. Nih. HP, Bu. ini HP-nya. Iya. Yang ini, Bu. Ini 45, berarti 3Y. Oke, 0. X, ini berarti X-nya 45. Iya. Tapi X-nya kan bukannya dikali 0 ya? Kayak X-nya dikali 1, Y-nya dikali 0. Ya. Ya. X ditambah 3Y. 4 ini untuk yang ini kan. Yang Fikar buat ini kan pertidaksamaannya. Iya. Bukan yang ini kan? Yang Iya, ini. iya. Oke. X tambah 3Y sama dengan 45. Ini mencari titik potong X dulu. Berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti X sama dengan 45. X sama dengan 45. Betul. Ini lagi. Cari titik potong Y-nya lagi kan? Iya. Titik potong Y-nya berarti X-nya sama dengan 0. Ini 3Y. Y-nya sama 15. Oke, betul. Titik selidiknya. Oke, betul. Ini baru garis dari si pertidaksamaan yang satu ini. Garis yang ini mana? Ini, Bu. Nih. Mana uraiannya? Belakang. Ini yang untuk 15. Oke, Y-nya 30. Oke, betul. 15. X-nya 15, Y-nya 30. Oke. Yang ini Y-nya 15, X-nya 45. Oke, betul. Arsirannya? ini, Bu. Ya. Betul ke Oke. Cari lagi. Ini titiknya dari mana ini? Lihat ke bawah. Dekat di mana ini? 10. Apa iya dia pas di 10? Ini apa iya pas di 15? Ini berarti titiknya adalah 0,15. Ini titiknya adalah 15,0. Yang ini titiknya adalah cari titik yang ini ya. Kalau sudah didapat 3 titik ini, baru bisa kita masukkan nilai X dan Y-nya. Harga si kemeja itu tadi. Itu susah kalau misalnya sampai 15. Soalnya garis Nggak ini- muat ya? Iya. Oh, di sini bikin apa? Yang nggak panjang dikit. Bisa nada? Bisa Bu. Nah, aku itu yang X itu kaki ya. Ya, good. Mantap. Berapa berarti itu maksimalnya? Ya. Ya. Mana dia pertidaksamaannya? 2, mana X-Y-nya ini? Astagfirullah. 2X tambah Y, oke. X tambah 3Y, oke. Dapat X-nya 15, Y-nya 30. Oke, mendekat. Ini di X tambah 3Y, oke. X-nya 45, Y-nya 15, oke. Oke. Berarti mana titiknya? Sini. Oke. Bu, yang itu kan di tengah-tengah katanya Bu 10 jadi 5 balik, berarti 3 balik apa? Oh, dikira-kirain aja. 12 dia. 12 Bu. Ini 12 itu adalah Bu. Yang itu antara 30 sampai berapa berarti 35 Bu.
Ya. Ya, Bo, 35 itu, Bo. Berarti kira-kira yang kok benar, Bo, yang kok salah, Bo. Kasih, Bo. Benar-benar. Arti ada dua. Ya. Benar loh. Besok sih benar. Nah, ini teman cari yang ibu bagian Ciko, itu langsung saya lima balik Ini kali 9 nih. 9, Bo. Hmm. 5 balik kali. Harganya. Oh, Ini kali kan harga, X Bo. nih. Apa yang dimisalkan sebagai X Bahan tadi? kain, Bo. Oh, bahan kainnya. Oh, kemejanya harusnya tuh. Oh iya, Bo. Ya. Ini X-nya 30. Apa yang sebagai X? Kemeja formal. Berapa harga kemeja formal? 120. Berarti 15. Nampak tadi harga, Bo. Makasih, Bu. Oke. Hmm. 3 aja boleh. Karena yang satunya kan di titik 0,0 kan. Yang satunya di titik 0,0 kan. Nah, itu kalau dimasukkan ke harga pasti 0 dikali 120, 0. Bukan harga maksimal dia itu. Jangan kameranya ada di sini dulu, Bu. Saya masih mau berdebat nih, Pak. Ya, terus? Ini yang Bu. Yang ini loh, Bu. Yang kita cari tuh sesuai garisnya ini. Kan kalau garisnya ini tuh ya sampai 60 deh, bukan. Kalau sesuai dengan garis yang berdempetannya aja, sampai titik ini. Nah, iya sampai titik ini. Mm-mm. Itu berarti tikungannya sini. Ya, kira-kira 35 di tengah. 35 kan? Iya. Berarti ini udah benar itunya. 35 kali 2, 70, 170. 170 dia maksimalnya. Jadi itu kayak Ini 190 kalau Ibu tidak salah itu maksimalnya. Mm-mm. ininya di titik 25 kan, Bu? Soal tadi. Ini 25. Ini 60. Gimana jalan aku yang salah? Soal pintar. Itu tahu. Di sini titiknya. Berapa koma berapa dia? 35,25. Itu dia. Oke. Betul garisnya. Penempatan titik potongnya. Oke, berapa pendapatan maksimalnya? Berarti pakai titik ini sama titik ini. Titik potong di tengah ini? Kan ada itu. Ada 4 itu dia. Nah, di sini maksimalnya. Titik berapa itu? Nah, temukan titiknya. Nah, itu sudah betul. Tapi yang karena diminta kalimat soalnya maksimal banget di titik ini dia maksimal. Berapa itu titik potongnya? Yang ini berapa, Bu? Berkira. Kiranya, Bu. Udah, ini melayang, Pak. 9,12. Koma. X-nya 9, Y-nya 12. Makanya 9,12. Ada 10. X-nya 9, Y-nya 12. Sudah, Nanda? Berapa titiknya, Fikar? 9,12. 9,15. 12. Mana dia gambarnya tadi? Nah, ya di sininya 9,12.
Nggak balik. Nah, di sininya 9,12 ya. Karena gambarnya kecil. Kan ada 4 titiknya nih. Sini 0,0. Di sini? Nah, ini? Ininya 9,12. Oke. Aman. Good. Bikinkan kalimat jadinya ya. Oke, sisa 3 menit lagi. Kelompok 1 kelompok apa namanya? Hijau. 2? Kelompok 2. Ya. Hijau toska. Ini hijau toska. Warna neon. Oke, kelompok 3. Apa nama kelompoknya? Lepas. Kelompok 1 apa namanya? Kelompok 2 apa nama kelompoknya? Kelompok 3? Astagfirullah, Ibu bilang nama kelompoknya berdasarkan warna. Apa kelompok 3? Apa? Kuning. Oke. Kelompok 4, apa nama kelompoknya? Astagfirullahalazim. Ibu bilang nama kelompoknya berdasarkan warna. Kelompok 5, warna apa? Kelompok 6. Kelompok apa? Oke, siap untuk presentasi? Oke. Boleh? Oke. Ya. Oke, good. Oke. Sampai 11-12. Belum lagi. Tinggal menyalin aja. Apa? Bu, persamaannya ini. Mana X Y-nya? 2X tambah Y nih berarti. Ini X tambah 3Y. Tuh. Oke, betul. Apa lagi? Ya. Berapa tipotnya didapat? Belum. Bu. Oke. 15,0. Mana gambarnya? Oke, gambarkan dulu. Gambarkan dulu ya. Enggak. Ya. Oke. Fatian. Oke. Satu nomor soal akan dipresentasikan oleh satu kelompok. Berarti akan ada 2 kelompok yang mempresentasikan hasil LKPD-nya.
12. Senyum kemaruran itu. Iya, di sininya. Ini yang bersuara ngobrol atau diskusi? Diskusi? Diskusi apa? Diskusi tugas yang Ibu berikan, bukan? Jalan ini udah nggak cukup ya? Hah? Jalan yang tadi ini udah nggak cukup. Boleh sambung di kertas lainnya. Ayo. Satu menit lagi. Oke, 11.15. Siapakah yang akan presentasi? Oke. Yang menang yang akan presentasi, ya. Oke. Oke. Kelompok 1, kelompok hijau silakan presentasikan soal nomor 3. Oke, silahkan simak, perhatikan, dan dengarkan. Apakah sama nanti hasil yang diperoleh oleh kelompok 1 dengan kelompok lainnya? Silahkan kelompok hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya Oke. sebuah peternakan memiliki 2 jenis hewan, yaitu ayam dan kambing. Jumlah kandang yang tersedia hanya dapat menampung maksimal 60 ekor hewan. Untuk menjaga keseimbangan, jumlah ayam yang dipelihara harus lebih dari atau sama dengan 25 ekor. Tuliskan kondisi tersebut dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel dan tentukan daerah penyelesaiannya. Ayam yang dilambangkan dengan X, kambing yang dilambangkan dengan Y. Rumusnya yaitu X ditambah Y kurang sama dari 60. Boleh dituliskan saja, Nak, biar nggak bingung temannya. Sambil dijelaskan ya. Iya, boleh satu orang yang nulis, satu orang yang menjelaskan. Enggak, tulis itu. Boleh tulis dulu baru dijelaskan. Boleh. Selagi kelompok hijau menulis, kita cari dulu yang mau presentasi nomor 4 ya. Biar bisa langsung ditulis
agar menghemat waktu. Hilang dia. Oke, kita ketik lagi aja. Merah. 15 detik saja ya. Ya. Oke, yang akan presentasi nomor 4. Latihan tuh siang cah tapi ada. Oke. Kelompok Ocean Blue silahkan tuliskan nomor 4-nya di sebelah sini. Isi teman. Boleh kasih spidolnya satu, Nak? Oke. Tuliskan aja dulu. Ya, ya. Boleh dituliskan aja dulu. Boleh. Betul loh. Langsung ke grafik aja lagi.
Nggak usah nggak. Aku mah. Ini. Langsung aja bikin hasil maksimal itu ada di titik. Enggak, ini titiknya berapa yang maksimal ini? Nah, bikin aja ya. Ya, kan pertanyaannya yang maksimal aja, enggak? Oke, silakan duduk dulu ya. Kita tunggu kelompok 3 presentasi dulu ya. Sudah, Nak? Oke, silahkan disimak presentasi dari kelompok 3. Siapa yang mau menjelaskan? Fikar, oke, boleh? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebelum itu kita ubah ayam itu menjadi X, kambing itu menjadi Y. Dan setelah itu kita masukkan ke dalam jalan yaitu X yang ditambah X tambah Y kurang sama dari 60 dan X besar sama dari 25. Untuk mencari titik potongnya, kita cari titik sumbu X yaitu Y sama dengan 0, itu X ditambah Y sama dengan 60. Karena Y tadi adalah 0, maka Y ditambah 0 sama dengan 60. Jadi jadilah X sama dengan 60. Setelah itu kita mencari titik potong sumbu Y, itu X sama dengan 0. Karena X-nya tadi adalah 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 60. Maka jadilah Y sama dengan 60. Karena sudah ada, setelah itu kita harus mencari titik selidik dengan cara 0,0. Jadi X dan Y harus diubah menjadi 0. Maka 0 ditambah 0
kurang sama dari 60. Maka dapatlah hasil 0 kurang sama dari 60. Jadi pernyataannya adalah benar karena tandanya adalah kurang sama dari 60 karena 0 kurang dari 60. Setelah dapat titik sumbu Y dan X, kita ubah ke dalam koordinat kartesius. Titik X-nya yaitu 60 dan titik Y-nya adalah 25. 60. Karena pernyataannya adalah benar, maka arahnya adalah ke bawah. Dan setelah itu untuk mencari jumlah kaki maksimal di dalam kandang adalah dengan cara mengambil titik koordinat dari 3 titik potong sumbu X dan Y. Itu dengan cara jalannya itu 2,0 sama dengan 25 dikali X ditambah 0 dikali Y sama dengan 25 dikali 2 ditambah 0 dikali 4 sama dengan 50. Untuk titik kedua yaitu 60,0 sama dengan 60 dikali X ditambah 0 dikali Y sama dengan 60 dikali 2 ditambah 0 kali 4 sama dengan 120. Dan untuk titik ketiga yaitu 25,60 sama dengan 25 dikali X ditambah 60 dikali Y sama dengan 25 dikali 2 tambah 60 dikali 4 sama dengan 50 ditambah 240 sama dengan 290. Jadi jumlah kaki maksimal di kandang adalah 290. Oke. Bagaimana kelompok lain? Sama jawabannya dengan kelompok hijau? Ada yang sama, ada yang beda. Oke, silakan tutup dulu presentasinya kelompok Sekian hijau. dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kelompok hijau. Kita cek bersama terlebih dahulu ya. Ayam dimisalkan sebagai X, kambingnya Y. Oke, X-nya 60, Y-nya 60. Oke. Ini 25,60. Di sini kekeliruannya ya. Di titik potong ini kekeliruannya ya. Harusnya berapa? 25,35. Kenapa di sini harusnya 35? Karena oke, ini garisnya kurang lurus ya. Harusnya kayak gini dia. Potongnya itu ada di sini harusnya. 25,35. Berarti ini jaraknya skalanya itu kurang sama ya. Harusnya di sini yang benar adalah 25,35. Maka di sini mana dia? 25,35. 35 kali 4 berapa? Oke, 140. Maka maksimalnya adalah 190. Sampai sini sudah benar? Oke, good. Ya, kelompok hijau. Dilanjutkan dengan Ocean Blue, silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Ocean Blue ingin memberikan jawaban dari presentasi kami. Grafiknya aja ya. Baiklah, karena tadi telah dapat titik potongnya. Yang pertama,
0,15. Jadi kita bikin di sini. Dan Y-nya yang X-nya 15,0 dan yang Y-nya 30,0 0,30. Jadi kita sambungkan garisnya. Selanjutnya titik kedua dapat 0,4 X-nya 0,45,0 dan Y-nya 0,15. Lalu kita sambungkan. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya kita hubungkan garis yang terarsir. Ada seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dan lanjut kita cari nilai maksimalnya. Nah, yang pertama ada titik 15,0. Yang kedua 9,12. Yang ketiga 0,15. Nah, kita gunakan 9,12 untuk mencari hasil maksimalnya. Ini dia persamaannya. Nah, karena di sini kemeja formal menjadi X dan kemeja kasual Y, jadi nilai kemeja formal harganya 120.000, sedangkan kemeja kasual 150. Nah, 9 kita kalikan dengan 120.000 ditambah 12 dikali 150.000, hasilnya 1.080.000 ditambah 1.800.000, hasilnya 2.880.000. Jadi itu adalah nilai maksimalnya. Apakah ada yang teman-teman yang ingin bertanya? Enggak. Oke, silakan tutup. Sekian dari kelompok Ibu kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya yang dibuat dan dijelaskan oleh kelompok Ocean Blue? Kelompok yang lain bagaimana? Jawabannya sama? Benar? Oke. Silakan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Apa kesimpulan yang bisa kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Menentukan harga pendapatan maksimal boleh. Harga maksimal boleh. Dengan menggunakan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Oke. Sekarang Ibu minta Ananda untuk menuliskan refleksi di kertas kecil. Boleh bikin nama, boleh tidak. Buat tentang pembelajaran hari ini. Apa yang dirasakan? Adakah kesan dan pesan untuk pembelajaran berikutnya? Masing-masing Ananda bikin di satu kertas kecil saja tidak apa-apa. Bebas, Riu. Boleh bikin nama, boleh tidak. Tidak usah panjang-panjang. Iya. Ya, oke, terima kasih ya. Boleh kesan dan pesan, boleh tentang pembelajaran hari ini, oke. Ini kan 2535, Bu. Garis 35. Ah, di sini dia. Dia kan nggak kena di 60 nih. Ini tuh kalau ditarik garisnya mah. Ini kurang ini nih, jaraknya nggak sama nih skalanya. Ini kan nggak jauh nih, ini nggak kecil-kecil kan. Kalau sama skalanya, titik ininya nggak akan di 60. Dengan skala yang kecil aja, ininya berada di antara 50 dan 55. Oh, berarti harus tepat juga. Iya, harus tepat. Titik yang ini dari sini sama dari yang sini. Iya, iya. Enggak dari titik yang diketahui. Iya. Tidak. Oke. Sudah?
Oke. Pertemuan selanjutnya setelah ulangan harian kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau yang hari ini kita belajar pertidaksamaan, besok kita akan mempelajari tentang persamaan. Kalau yang hari ini 2 variabel, pertemuan berikutnya adalah 3 variabel. Oke? Demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin kembali temannya untuk bersyukur. Ketua kelas. Siap, Rak. Hormat, Rak. Pegang, Rak. Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi dan dapat dimengerti, dipahami oleh Ananda sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama siapa lagi belajar? Susun kembali bangkunya ya.